Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang implementasi pendidikan multikultural di dalam pembelajaran. Nah, penjelasan yang pertama di sini yaitu ada pengertian pendidikan multikultural. Banks G.A. mengatakan bahwa pendidikan multikultural yaitu sebuah konsep, ide, atau filsafat sebagai suatu rangkaian kepercayaan atau set of belief, mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam pembentukan gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian pendidikan multikultural yaitu proses pendidikan yang dimuat dalam proses pembelajaran untuk memberikan pemahaman pada peserta didik mengenai keragaman budaya, etnik, ras, agama, baik di sekolah maupun di masyarakat, serta pola interaksi akibat adanya keanekaragaman, sehingga tidak ada sikap diskriminasi terhadap kelompok tertentu dan terhindarnya konflik antara kelompok. Dan selanjutnya di sini ada dimensi-dimensi pendidikan multikultural. Di sini ada 5 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi integrasi isi atau materi. Dimensi ini digunakan oleh guru untuk memberikan keterangan dengan poin kunci pembelajaran dengan merefleksi materi yang berbeda-beda. Secara khusus, para guru menggabungkan kandungan materi pembelajaran ke dalam kurikulum dengan beberapa cara pandang yang beragam. Di samping itu, rancangan pembelajaran dan unit pembelajarannya tidak diubah. Dengan beberapa pendekatan, guru dapat menambah unit atau topik secara khusus yang berkaitan dengan materi multikultural. Dan selanjutnya yaitu yang kedua ada dimensi konstruksi pengetahuan. Suatu dimensi di mana para guru membantu para siswa untuk memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan yang mereka miliki. Dimensi ini juga berhubungan dengan para pelajar terhadap perubahan pengetahuan yang ada pada diri mereka sendiri. Misalnya, siswa mungkin akan diminta untuk menuliskan sejarah kolonisasi awal Amerika dari perspektif warga Amerika pribumi atau Amerika Afrika, untuk mempelajari bagaimana pengetahuan yang kita terima sebagaimana adanya dalam kenyataan yang dipengaruhi oleh asal-asal sudut pandang kita sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada dimensi pengurangan prasangka. Guru melakukan banyak usaha untuk membantu siswa dalam mengembangkan perilaku positif tentang perbedaan kelompok. Sebagai contoh, ketika anak-anak masuk sekolah dengan perilaku negatif dan memiliki kesalahpahaman terhadap ras atau etnik yang berbeda dalam kelompok etnik lainnya, pendidikan mampu dapat membantu siswa mengembangkan perilaku intergroup yang lebih positif, tentunya menyediakan kondisi yang mapan dan pasti. Dua kondisi yang dimaksud yaitu bahan pembelajaran yang memiliki citra yang positif tentang perbedaan kelompok dan menggunakan bahan pembelajaran tersebut secara konsisten dan terus-menerus. Dan yang keempat ada dimensi pendidikan yang sama atau kesetaraan dalam pendidikan. Dimensi ini memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas pembelajaran sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar pada sejumlah siswa dari berbagai kelompok. Strategi dan aktivitas belajar yang dapat digunakan sebagai upaya memperlakukan pendidikan secara adil, antara lain dengan bentuk kerjasama atau biasa disebut cooperative learning dan bukan dengan cara yang kompetitif atau biasa disebut competition learning. Dimensi ini juga menyangkut pendidikan yang dirancang untuk membentuk lingkungan sekolah menjadi banyak jenis kelompok, termasuk kelompok etnik, wanita, dan para pelajar dengan kebutuhan khusus yang akan memberikan pengalaman pendidikan persamaan hak dan persamaan memperoleh kesempatan belajar. Dan yang terakhir yaitu ada dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sekolah.
Dimensi ini penting dalam memberdayakan budaya siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda. Di samping itu, dapat digunakan untuk menyusun struktur sosial di sekolah yang memanfaatkan potensi budaya siswa yang beraneka ragam sebagai karakteristik struktur sekolah setempat. Misalnya berkaitan dengan praktik kelompok, iklim sosial, latihan-latihan, dan partisipasi ekstrakurikuler dalam berbagai perbedaan yang ada di sekolah. Implementasi pendidikan multikultural terintegrasi dengan mata pelajaran. Implementasi dan pengembangan pendidikan multikultural terintegrasi melalui mata pelajaran dapat dilakukan oleh perguruan tinggi atau sekolah dasar dan menengah sebagai berikut. Yang pertama, perguruan tinggi misalnya dari segi substansi pendidikan multikultural dapat diintegrasikan melalui mata kuliah umum seperti kewarganegaraan, agama, dan bahasa. Untuk tingkat SD, SLTP, atau sekolah menengah SMA, pendidikan multikultural dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran dan bahan ajar seperti agama, sosiologi, dan antropologi. Dapat pula melalui model pembelajaran seperti diskusi kelompok atau kegiatan lainnya. Kegiatan intra dan ekstrakurikuler, misalnya organisasi intrasekolah atau OSIS, tari, pramuka, pencaksilat, dan lain-lain. Hendaknya dalam kegiatan tersebut sebaiknya melibatkan berbagai etnis dan hendaknya juga menilai secara multinilai. Sikap menghargai orang yang berbeda dari budaya lain akan lebih berkembang bila siswa mempraktekkan dan mengalaminya sendiri. Maka, model live-in tinggal di tengah orang yang berbudaya lain amat dapat membantu siswa menghargai budaya lain. Hal ini dapat menumbuhkan semangat kesatuan dalam perbedaan. Layanan konseling. Pembinaan layanan konseling dalam melaksanakan kegiatan tidak boleh bersikap diskriminatif. Dari manapun asal-usul peserta didik ketika mengalami kesulitan dalam pengembangan diri, pengembangan sosial, dan pengembangan kemampuan belajar harus dilayani secara optimal. Dengan demikian, tindakan dan sikap layanan konseling telah mencerminkan layanan yang berbasis multikultural. Karena sesuai dengan fungsi layanan konseling. Implementasi pendidikan multikultural melalui muatan lokal. Muatan lokal merupakan mata pelajaran yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan suatu mata pelajaran muatan lokal setiap semester. Muatan lokal pendidikan multikultural harus disesuaikan dengan daerah dan lembaga sekolah tersebut. Agar pembelajaran multikultural tercapai, guru sebagai pembimbing dituntut untuk menanamkan sifat sebagai berikut. Membangun paradigma keberagamaan, menghargai keragaman bahasa, membangun sensitivitas gender, membangun sikap kepedulian sosial, membangun sikap anti-diskriminasi etnis. Peran pendidik dan lembaga pendidikan dalam implementasi pendidikan multikultural. Mengintegrasikan materi multikultur ke dalam mata pelajaran atau bidang studi secara holistik, memilih dan mengembangkan model pendidikan multikultur yang visibel bagi siswa, mengembangkan model penilaian multikultur yang sesuai dengan tuntutan kurikulum formal. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.